Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyampaikan terkait upaya penyikapan kita terhadap antara kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Jadi diawali dari ada pertanyaan, ya, untuk apa sebenarnya manusia diciptakan di dunia ini? Jika dijawab dengan perspektif agama Islam, ya, salah satunya merujuk pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang maknanya, tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah menyembahku. Demikian jelas dalam ayat tersebut bahwa tujuan penciptaan manusia memiliki tugas pokok. Kita sebagai manusia pada dasarnya adalah untuk beribadah semata. Namun apakah yang dimaksud dengan ibadah itu? Kita mengetahui terdapat rukun Islam mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan menunaikan haji. Jadi rukun Islam ini menjadi bagian umat beribadah sebagai bentuk penghambaan diri dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketentuan bahwa satu-satunya tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah adalah untuk beribadah memang tidak dapat terelakkan. Namun di sisi lain, sepanjang hayat masih dikandung badan dan kaki masih menapak bumi, kenyataan bahwa kita hidup di dunia dengan ragam pernik aktivitas dan kebutuhan dunia juga tidak dapat dikesampingkan. Maka dari itu dalam berislam, memahami dan menerapkan ibadah dengan memiliki dua jalur, yaitu ibadah sebagai upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah atau hablum minallah, dan juga terdapat ibadah yang bagaimana kita juga memiliki hubungan, ya, dalam aktivitas kita dengan manusia lain, dengan alam sekitar kita, atau kita sebut dengan hablum minan nas, ataupun ibadah ghairul mahdoh, atau dalam bahasa kekinian itu adalah muamalah. Kita sebagai manusia tentu memiliki di dunia ini perjalanan masing-masing yang berbeda-beda. Dan nasib manusia pada hakikatnya sudah ditentukan oleh Allah, termasuk rezeki, ajal, amal, ya, maupun jodoh, ya. Hakikat ini yang menjadi pegangan kita untuk memperkuat iman diri kepada Allah, bahwa Dialah satu-satunya yang berkuasa sehingga manusia pun tidak dapat melakukan apapun itu kecuali ditujukan untuk menggapai ridhonya. Lalu nih, ya, kalau apa-apa serba ditentukan, ya, tadi ada jodoh, maut, dan seterusnya sudah ditentukan. Lalu apakah hal-hal yang telah ada ini menjadikan kita sebagai makhluk yang pasif? Tentu tidak, ya. Dan di sini dalam surat Al-Furqan, ya, ayat 47, yang maknanya adalah Dialah Allah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian, tidur untuk istirahat, dan Allah telah menjadikan siang untuk kita bangun dan berusaha. Nah, ada lagi nih satu dalil dari Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila telah ditunaikan sholat, maka segera bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, dari dua ayat tadi, ya, yang sudah disampaikan menunjukkan bahwa Allah menyuruh kita untuk mau berusaha serta mencari karunia, rezeki yang baik dan halal. Namun keduanya adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dan beribadah melalui aktivitas di dunia haruslah seimbang. Karena apa? Karena jika seseorang apabila memiliki tingkat kesadaran yang tidak berimbang akan keduanya, tentu akan memiliki kecenderungan atau condong memprioritaskan salah satu dari keduanya. Jadi ada satu cerita, ada kisah di masa Rasulullah, terdapat para sahabat mendatangi Rasul dan beberapa menyampaikan, ya. Salah satunya yang pertama, "Ya Rasul, aku akan melakukan sholat malam seterusnya," gitu, ya. Kemudian sahabat yang kedua menyampaikan, "Ya Rasul, aku akan berpuasa sepenuhnya tanpa berbuka." Lalu ada lagi yang ketiga, "Ya Rasulullah, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan pernah menikah," begitu. Ya, kemudian setelah mendengarkan
dari para sahabat, Rasulullah menegaskan bahwa untuk tidak berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu atau dalam ini melakukan satu ibadah, ya, ibadah yang di ranah hablu minallah, tapi melupakan ibadah muamalah atau aktivitas-aktivitas di dunia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang secara ringkasnya, ya, menyampaikan bahwa demi Allah, bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa di antara kita semua. Bahkan namun beliau, Rasulullah ini pada saat beliau berpuasa pun tetap akan berbuka pada waktunya, dan beliau pun rajin melakukan sholat pun masih tetap tidur di malam hari, dan bahkan Rasulullah juga menikahi perempuan, ya, atau wanita, dan itu kita kenali sebagai sunnah Rasul. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku, ya. Nah, itu yang menunjukkan adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Namun juga sebaliknya, terlalu memperhatikan dunia hingga melupakan akhirat juga tentu tidak baik, ya. Jadi kerja terus-terusan, kemudian mungkin kita membutuhkan makan terus-terusan gitu, ya, tanpa ada remnya. Intinya adalah hal-hal yang berlebihan adalah sesuatu hal yang kurang baik, ya, yang tidak baik. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14 yang maknanya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Nah, itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Memanglah dunia ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di surat Al-Baqarah ayat 29 dinyatakan memang Allah menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi itu untuk kita manusia, ya. Yang maknanya manusia memiliki hak untuk memanfaatkan segala apa yang ada di dalamnya. Pemanfaatan itu tentu harus dipahami pada hal-hal yang mengandung kemaslahatan, termasuk memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier dalam takaran yang diizinkan dalam syariat. Tentu di sini Islam mengarahkan agar kita menjaga keseimbangan dan menyikapi kehidupan dunia dan di akhirat, tidak berlebihan di dunia, tidak berlebihan juga kaitannya dengan akhirat. Bahkan dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, ya, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, ya. Dan seterusnya, lalu di endingnya adalah sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Seperti pepatah, apa yang kau tanam itulah yang kau tuai. Jika amal yang kita tanam berasal dari bibit yang kurang baik dan proses yang kurang baik, maka kita pun juga harus bersiap-siap memanen hasil yang kurang baik. Atau sebaliknya, jika yang kita tanam berasal dari bibit yang baik, proses pengolahannya juga baik, insya Allah kita akan menuai hasil yang baik pula di akhirat kelak. Oke, demikian diskusi kita tentang bagaimana penyikapan keseimbangan antara kehidupan dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.